Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fiorentina dengan NIM A24121032 dari kelas B kelompok 1 Praktikum Elektronika Dasar 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang osilator sebagai tugas awal untuk praktikum percobaan 3 osilator Praktikum Elektronika Dasar 2 yang diasistensi oleh Kak Santoso Ismail. Adapun untuk tujuan percobaan dari osilator ini, yang pertama ada merancang osilator RC yang dapat menghasilkan frekuensi tertentu. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja osilator LC atau osilator Hartley. Yang ketiga, merancang dan menggunakan osilator relaksasi. Osilator merupakan rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan tegangan keluaran dalam bentuk gelombang periodik. Osilator mengubah daya searah dari satu daya ke daya arus bolak-balik dalam beban. Osilator dapat membangkitkan bentuk gelombang pada suatu frekuensi dalam batas beberapa siklus tiap jam, sehingga beberapa ratus juta siklus tiap detik. Osilator hampir secara murni menghasilkan gelombang sinusoidal pada frekuensi tetap. Gelombang periodik yang dibentuk osilator dapat berupa sinus atau non-sinusoidal. Perangkat osilator mempunyai 3 bagian, antara lain yang pertama yaitu penguat, berfungsi untuk memperkuat sinyal keluaran. Yang kedua, penentu frekuensi, berfungsi sebagai penentu frekuensi kerja osilator. Dan yang ketiga, jaringan umpan balik, berfungsi untuk mengumpan balikan sinyal dari jaringan keluaran ke jaringan masukan. Adapun prinsip kerja dari osilator RC, LC, dan relaksasi, yang pertama itu ada osilator RC. Osilator RC adalah jenis osilator yang menggunakan resistor dan kapasitor untuk menghasilkan gelombang sinusoidal atau gelombang persegi. Prinsip kerja dari osilator RC didasarkan pada kemampuan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Pada dasarnya, osilator RC terdiri dari sebuah resistor dan kapasitor yang dihubungkan secara seri ataupun secara paralel. Kapasitor diisi dengan muatan listrik melalui resistor, dan setelah mencapai nilai tegangan tertentu, kapasitor melepaskan muatan dan tegangan di sekitar mulai berubah. Kemudian kapasitor mulai menampung muatan kembali melalui resistor, dan siklus ini terus berulang untuk menghasilkan sinyal osilasi. Yang kedua, prinsip kerja osilator RC. Prinsip kerja osilator RC dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Osilator RC dapat diukur dengan memilih nilai resistor dan kapasitor yang tepat untuk menghasilkan frekuensi osilasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan gelombang sinusoidal, seringkali osilator RC dikombinasikan dengan penguat atau amplifier untuk meningkatkan amplitudo sinyal. Secara keseluruhan, prinsip kerja osilator RC dapat dijelaskan sebagai proses pengisian dan pelepasan muatan listrik pada kapasitor yang menghasilkan gelombang osilasi. Dan yang ketiga adalah osilator relaksasi. Osilator relaksasi adalah osilator yang memanfaatkan prinsip saklar secara terus-menerus dengan periode tertentu untuk menentukan frekuensi output. Osilator relaksasi menghasilkan beberapa bentuk gelombang non-sinus, yaitu gelombang kotak, segitiga, pulsa, dan gigi gergaji. Adapun rumus untuk menentukan frekuensi osilator RC. Osilator RC adalah salah satu jenis rangkaian osilator elektronik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal osilasi dengan frekuensi tertentu. Frekuensi osilator RC dapat ditentukan menggunakan rumus frekuensi osilator RC sama dengan 1/2 pi R kali C, di mana V sama dengan frekuensi osilasi dalam Hertz, R adalah nilai resistansi dalam ohm, dan C adalah nilai kapasitansi dalam satuan farad, dan kemudian pi adalah konstanta matematis yaitu 3,14. Rumus ini didasarkan pada prinsip bahwa frekuensi osilator bergantung pada nilai resistansi dan
kapasitansi pada rangkaian osilator RC. Semakin kecil nilai resistansi atau semakin besar nilai kapasitansi, semakin rendah frekuensi osilator yang dihasilkan dan sebaliknya. Adapun untuk alat dan bahan, yang pertama ada sinyal generator, alat yang digunakan untuk menciptakan gelombang. Yang kedua ada osiloskop, berfungsi untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat terlihat dan mudah dipelajari. Yang ketiga itu ada catu daya DC atau power supply, berfungsi sebagai sumber tegangan yang mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah. Yang keempat ada multimeter, berfungsi untuk sebagai alat ukur tegangan atau arus listrik. Yang kelima ada amperemeter, adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Yang keenam itu ada IC 741 yang berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan suatu rangkaian. Yang ketujuh resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Yang kedelapan ada transistor sebagai penguat, pemutus dan penyambung arus. Kemudian ada kapasitor yang berfungsi sebagai penyimpan arus. Ada loudspeaker, berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik ke frekuensi suara. Kemudian ada transformator yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan tegangan listrik. Ada kit atau breadboard, alat yang digunakan sebagai tempat merangkai komponen elektronika. Dan yang terakhir ada saklar yang berfungsi sebagai on-off suatu rangkaian arus listrik. Dan yang terakhir ada kabel penghubung, berfungsi untuk menghubungkan arus listrik pada setiap komponen-komponen. Perbedaan osilator RC, LC, dan relaksasi. Pertama ada osilator RC menggunakan resistor dan kapasitor sebagai komponen utamanya. Prinsip kerjanya didasarkan pada pengisian dan pembongkaran kapasitor yang dikontrol melalui umpan balik positif dalam rangkaian RC. Kemudian yang kedua ada osilator LC menggunakan induktor dan kapasitor sebagai komponen utamanya, dan untuk prinsip kerjanya didasarkan pada ayunan energi antara medan magnetik pada induktor dan energi yang disimpan dalam kapasitor. Kemudian yang ketiga ada osilator relaksasi menggunakan resistor dan kapasitor serta elemen non-linear seperti dioda, transistor atau gas terionisasi. Untuk prinsip kerjanya melibatkan proses pengisian dan pembongkaran cepat kapasitor melalui elemen non-linear yang menghasilkan osilasi relaksasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.